Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali melakukan bahasan kelanjutan dari yang kemarin. Dan pada kesempatan ini saya mengambil satu tema pokok, yaitu tentang melepaskan keinginan dan ego dalam berzikir kepada Allah. Nah, pada bahasan-bahasan kemarin kita sudah membahas ya tentang zikir yang seperti apa. Zikir adalah menyadari Allah. Nafas adalah salah satu alat ya untuk berzikir kepada Allah sepanjang waktu. Kemudian kita juga sudah membahas keinginan dan ego. Coba bisa dilihat pada tayangan 014 adalah perwujudan jasad dan isi pikir itu sendiri. Nah, sehingga tujuan pada bahasan ini adalah bahwa agar kita bisa melepaskan ego dan keinginan atau jasad pada saat melakukan zikir nafas. Baik, kita awali dengan bismillah agar apa yang kita sampaikan ini memang benar-benar dengan kesadaran Allah, lurus kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Tadi kita sudah sampaikan tentang apa yang menjadi pokok tujuan kita hari ini, yaitu tentang zikir nafas. Dan kita coba gunakan bekal apa yang sudah kita bahas untuk melakukan bahasan pada kali ini. Nah, sebetulnya yang dimaksud dengan zikir nafas itu apakah, atau zikir ya, berzikir kepada Allah itu di mana kita bisa melihat di dalam pedoman kita, yaitu Al-Qur'an. Nah, di sini pada kesempatan ini saya mencoba untuk membuka kembali Al-Qur'an, dan apabila hadis dan lain-lain itu tentu banyak sekali. Nah, di sini salah duanya saja yang akan coba kita buka, yaitu pada surat ketiga, yaitu Ali Imran, ayat ke-191. Di sana dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Semoga terjemahan ini benar. Namun apabila salah, mohon berikanlah ampunan yang sebesar-besarnya kepada saya. Yaitu orang-orang yang menyadari Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Nah, itu yang Ali Imran surat ayat 191. Nah, kok tiba-tiba di awal tadi ada kata zaitu? Memang apa yang ada di ayat sebelumnya? Dikatakan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, baru masuk ke ayat 191-nya itu, yaitu orang-orang yang menyadari Allah. Nah, satu ayat. Nah, kemudian ada ayat yang lain lagi, yaitu di dalam surat An-Nisa, surat 4, ayat 142. Di sana disampaikan
Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat itu di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut ataupun mengingat atau sadar Allah kecuali sedikit saja. Nah, di sana riya, ya riya itu kan melakukan suatu kegiatan, apalagi ini adalah sholat, bukan untuk Allah. Artinya kesadaran sholat dilakukan itu ya mungkin ada tapi sedikit sekali. Nah, di sini memang zikir ini merupakan rohnya ibadah. Apabila zikir itu masih kita artikan sebagai mengingat adalah rohnya ibadah, mungkin kita akan sulit untuk mencerna di dalam pikiran kita. Namun, pada saat kita mengartikan kesadaran itu adalah rohnya ibadah, kesadaran Allah itu adalah rohnya ibadah, ibadah tanpa kesadaran kepada Allah akan kehilangan makna hakikatnya. Nah, ini tentunya juga dikuatkan dalam Al-Quran pada surat Al-Ma'un, pada ayat-ayat terakhir itu. Di sana dikatakan atau ada suatu ancaman tentang celakalah, wahai orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Yang lalai di dalam sholatnya itu yang gimana? Yang riya. Nah, ini nyambung dengan apa surat yang tadi sebelumnya sudah kita sebutkan. Riya ini artinya di sana terjadi pengalihan kesadaran, bukan lagi kesadaran kepada Allah dalam beribadah. Nah, sehingga kita coba renungkan selama ini bagaimana sholat kita. Apakah sholat kita itu sebatas pada pelaksanaan fikihnya, atau memang kita sudah benar-benar menerapkan ataupun menempatkan kesadaran Allah itu pada setiap kali sholat kita. Misalnya pada saat awal aja, salah satu kita ambil satu contoh, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di sini kita memulai gerakan sholat itu dengan Allahu Akbar. Nah, tentang Allahu Akbar ini, ya kenapa gerakannya kok seperti ini? Kemudian masuk ke dalam dengan tenang, berbeda dengan ya rekan-rekan kita di luar yang Allahu Akbar gitu kita perdengarkan dengan seperti ini. Ya, itu silahkan. Tapi bagi saya Allahu Akbar ini saya lakukan dengan penuh ketenangan, dengan penuh kepasrahan kepada Allah, dengan penuh kesadaran Allah. Nah, ini apabila diartikan Allahu Akbar itu apa? Allah Maha Besar. Allah lebih besar dari apapun. Nah, dari satu takbir itu saja, apakah memang di dalam pelaksanaan harian kita itu sudah membesarkan Allah itu lebih dari apapun, sudah mempunyai suatu kesadaran bahwa Allah itu lebih besar dari apapun, atau baru sekedar ucapan dalam sholat, setelah sholat ya sudah, tidak berbekas. Allahu Akbar. Mungkin ini satu dari contoh tentang penerapan kesadaran tadi. Allah lebih besar dari apapun, sehingga di sini sebagai bahan renungan pada saat masih ada rasa takut terhadap debt kolektor pinjol misalnya, masih ada takut terhadap kekurangan, kehilangan, takut akan masa depan. Nah, ini agak menjadi agak nonjok di dalam diri saya pun. Allahu Akbar, Allah lebih besar dari apapun. Kok dengan masalah-masalah sendiri masih takut, dengan debt kolektor pinjol masih takut,
Nah, ini bagaimana? Nah, mungkin sebelum kedatangan debt collector pinjol ini, dulu kita juga sama. Pada saat sebelum pinjam itu juga pasti pinjam ke pinjol itu tentunya punya alasan. Nggak tahu kebutuhan apa sehingga akhirnya ngutang ke sana. Pada saat itu juga lepas kesadaran sehingga terpaksa harus masuk ke dalam area itu. Saya tidak menyalahkan bagi yang pinjam ya, tapi di sini kaitannya dengan masalah kesadaran akan Allahu Akbar itu tadi. Yang sekarang yang sudah pinjam bagaimana? Ya sudah. Debt collector datang ya hadapi. Karena kadangkala kita itu lebih banyak cemas dibandingkan takut. Sebentar. Ini apa perbedaan antara cemas dan takut? Apakah antara cemas dan takut itu ada bedanya? Baik, di sini takut, yang dinamakan takut itu ada objeknya. Contoh, misalnya tadi, wah ini belum bisa bayar cicilan nih. Didatangin sama debt collector, ada di depan rumah. Kan ada itu objeknya yang menyebabkan kita takut. Walaupun kita belum tahu apa yang nanti itu akan dilakukan oleh si debt collector itu kepada kita. Sehingga kita hanya membayang-bayangkan, jangan-jangan nanti dia nanti akan gini, akan gitu. Nah, ini maksud kecemas. Ya memang apa yang dinamakan cemas itu sendiri. Nah, cemas ini adalah secara garis besarnya, secara gampangnya, cemas itu suatu perasaan tidak nyaman yang disebabkan karena objek yang tidak ada. Objek yang tidak ada atau belum terjadi. Artinya kita mengalami ini adalah permainan dalam pikiran kita. Seperti tadi saya contohkan, bahwa pinjol memang ada di depan rumah, tapi apa yang akan dia lakukan kan kita belum tahu karena belum berhadapan, tapi kita sudah mengalami ketakutan. Nah, itu adalah cemas. Jadi, sekalipun itu ketakutan dan benar-benar ada, namun kadangkala kita itu lebih banyak didominasi oleh munculnya cemas itu sendiri. Nah, apakah makna Allahu Akbar yang setiap saat kita lakukan, kita ucapkan dalam setiap sholat, dalam satu sholat pun berapa kali itu kita ucapkan. Nah, ini merupakan suatu muhasabah diri. Baik, mari kita kembali kepada tema awal tadi, yaitu tentang berzikir nafas. Kita berzikir nafas itu lurus saja ke Allah. Maksud lurus saja ke Allah itu yang bagaimana? Kita kadang-kadang gampang untuk mengatakan lurus ke Allah. Ya lurus ke Allah. Jangan karena ada embel-embel yang lain. Misalnya apa? Ya misalnya ya itu tadi. Kita melakukan zikir nafas karena pengen sembuh dari sakit. Ya, ataupun pengen cepat selesai masalah. Nah, tidak hanya zikir nafas saja, yang lain pun juga sama. Beribadah pun juga jangan sampai karena sesuatu hal seperti itu. Bahkan misalnya, ini pun dulu saya pernah melakukan ini. Itu semua kesalahan saya, karena saya yang memposisikan keinginan itu dalam melakukan suatu zikir itu. Membaca Al-Quran, target 1 hari 1 juz. Agar apa? Agar terbebas dari hutang. Nah, kan sudah salah. Padahal jelas-jelas seorang mursyid itu mengatakan, ya baca Al-Quran saja sebagai media untuk mendekat kepada Allah. Masalah hutang ataupun permasalahan di sebalik itu ya jangan dijadikan sebagai targetan. Tapi ya itu, belum muncul kesadaran Allah akan hal tersebut. Nah, untuk itu, lurus saja ke Allah. Sekalipun itu seolah-olah tujuannya itu baik ya. Misalnya seperti apa yang tujuan yang baik itu tadi? Yang misalnya zikir nafas ataupun ibadah yang lain ingin selamat dunia akhirat. Ingin hati bersih, ingin pahala, ingin surga. Itu ya sama. Tidak lurus ke Allah, tapi kita menuju kepada apa yang kita sebutkan tadi.
Nah, tapi kan memang kenyataan seperti itu. Kita inginkan surga, iya. Tapi itu adalah sudah otomatis apabila kita melaksanakan perintah Allah, Allah sudah menjanjikan hal tersebut di dalam Al-Qur'an. Kenapa kita harus menanyakan lagi, menuju lagi? Kita lurus saja ke Allah, maka Allah akan memberikan sesuai dengan janjinya. Oke. Nah, artinya apa? Di sini kita ketemu dengan kata-kata judul tadi, melepaskan keinginan. Nah, apabila keinginan, kan kemarin kita sudah bahas bahwa keinginan itu tidak terlepas dari ego, karena egolah yang nanti melaksanakan keinginan tersebut. Melepaskan keinginan dan ego dalam hal apa? Pada saat kita melakukan zikir kepada Allah, pada saat kita melakukan zikir nafas. Lepaskan belenggu jasad pada saat kita melakukan zikir nafas, berzikir nafas. Baik, zikir nafas itu yang seperti apa? Zikir nafas adalah merupakan suatu amalan, ya, berzikir, menyadari Allah yang sangat ringan, ya, sangat ringan. Karena apa? Ya karena kita bisa sambil apapun, duduk pun bisa, gak perlu menghafal banyak, karena di sana lafaz yang kita ucapkan hanya mengucapkan hu pada saat menarik nafas dan Allah pada saat mengeluarkan nafas. Di sini kita melatih kesadaran kita kepada Allah, hanya Allah yang ada, dan kita melatih kepasrahan kepada Allah pada saat mengeluarkan nafas itu. Namun memang di sini apa ya? Letak kesulitannya itu adalah bukan pada pelaksanaan ataupun tata cara zikirnya, namun terletak pada konsistensinya. Apabila berzikir hanya sekali dua kali, saat ini iya, besok tidak, mungkin mulai lagi 1 minggu berikutnya, ya kurang bermakna. Ada maknanya tapi kurang bermakna. Nah, harus bagaimana? Iya konsisten. Hari ini iya sebanyak 20 menit misalnya, atau syukur 30 menit. Besok juga demikian, lakukan hal yang sama. Nah, namun konsistensi ini merupakan suatu hal yang cukup berat, dan itulah yang memang perlu dilatih. Sampai saat ini pun saya sendiri pun masih sangat berjuang untuk melatih konsistensi tersebut. Nah, kemudian alasan berat yang kedua adalah karena di sana kadang itu terlibat pikiran dan emosi. Karena itulah pada pembahasan kali ini bagaimana caranya ataupun kita mengingatkan, kita harus melepaskan keinginan dan ego dalam berzikir nafas secara umum dalam beribadah. Nah, ini. Jadi apa yang kita sampaikan tadi itu merupakan suatu kondisi, ya, yang memang kita harus sadari benar bahwa berzikir ini memang benar-benar harus kita lakukan. Kemudian bisa kita lakukan dimanapun. Namun nanti pada sesi selanjutnya saya akan mengajak saudara-saudara dan teman-teman semua untuk berzikir dengan suatu SOP tertentu, karena ini adalah merupakan suatu latihan, sehingga dengan zikir nafas dan dilakukan dengan patrap ataupun SOP tertentu ini nanti membawa kita kepada tingkat kepasrahan yang optimal, membawa tingkat kelurusan, kesadaran yang murni kepada Allah, sehingga kita bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi saya sampaikan, Allahu Akbar pada sholat itu bukan hanya Allahu Akbar pada saat itu saja, tapi setelah itu tidak ada efeknya. Namun Allahu Akbar itu benar-benar Allahu Akbar. Kita jangan sampai ada rasa takut dan cemas menghadapi sesuatu yang berkaitan dengan makhluk Allah itu tadi. Karena Allah Maha Besar. Allah pasti memberikan. Allah pasti lebih besar kuasanya dari masalah yang saya hadapi ini. Nah, baik.
Di sini saya cukupkan untuk pembahasan kali ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan melakukan zikir bersama sesuai dengan bimbingan yang diberikan pada saat kita latihan di Padepokan Patrap Solo oleh Pak Setio Purwanto. Dan di sini silahkan saya pun mungkin dalam kata-kata apa yang nanti akan saya bimbingkan di sana ada perbedaan kata-kata. Nah itu adalah untuk apa ya, menjalani proses. Ya, saya pun juga berlatih dan di sini pun saya juga mengikuti apa yang dibimbing oleh beliau. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.